Joget, Pak. Joget. Hah? Joget. Aku joget. Siapa suruh joget? Suruh kreatif, Pak. Itu teman-teman gua ngapain ngikutin lu pada? Ini lagi antusias kali, Pak. Sekarang lagi zaman ala joget sesar. Ala joget sesar. Mungkin Pak Deddy... Enggak. Lu joget apa sauna? Iya, biasa namanya metabolisme meningkat. Oh, apa itu metabolisme? Dari tubuh ke depan, keringetan. Emang bagus jogetnya? Bagus? Keren banget loh. Hebat, luar biasa. Baju kayak pohon Natal. Cesar style. Oh, ini Cesar style. Iya. Gemerlap. Baju biru, celana ungu. Keren ya? Lu apa yang Ivan Gunawan? Panjang di sana, Bang. Iya. Ini tadi joget bikin sendiri kayaknya. Ya, alhamdulillah seperti itu. Oh, idenya dari mana bikin gitu? Tidak otodidak. Otodidak. Apa itu otodidak? Berbuat dengan sendirinya. Berbuat dengan sendiri. Kamu tuh bukan yang ada di Soimah? Ya, seperti itu adanya. Itu tadi gerakannya apa aja? Gerakannya banyak, jeb-jeban. Ca, huling sakti. Terus yang goyang-goyang itu tadi? Iya, goyangnya. Ca, no, pas. Pinter. Musikalitasnya tinggi. Olahraga. Ayo dong, Mas. Nggak mau, ntar gue gitu-gitu ngikut mukanya jadi kayak dia. Gerakan nular, muka nular ntar masalahnya. Tunggu. Saya ini biasa kalau ngundang bintang tamu saya itu ada dua pilihan. Iya. Yang satu adalah orang-orang yang bisa menginspirasi banyak penonton. Yang kedua adalah bintang-bintang terkenal sekali itu. Anda menginspirasi enggak? Terkenal? Ini terkenal nggak sebenarnya? Enggak juga. Gimana dong? Hanya Tuhan lah yang tahu. Tuhan sayang banget sama lu maksudnya. Tapi bukan lu dulu teh asistennya ya di Sembako. Ya, betul Sama sekali. Bopak. Ya, betul sekali. Ya di Sembako sama Bopak. Ya. Dua-duanya juga nggak terkenal. Gimana sih? Iya, nggak terkenal ya. Kenapa asisten yang terkenal ya? Woi, luar biasa. Tapi kalau dulu dia tuh dulu asistennya Bopak dan dia di Sembako. Saat ini dia udah punya asisten sendiri. Luar biasa. Dan punya manajer sendiri. Manajernya sama dengan manajernya Parto. Iya, benar juga ya. Iya. Kok bisa dimanajeri sama manajernya Parto lu? Entah mengapa, seperti air mengalir. Sampai kapanpun nanti, itulah. Jadi manajernya Parto bisa manajerin lu juga ya? Iya, bisa. Berarti kamu tuh sekarang terkenalnya sama Parto dong ya? Ya enggak juga sih, Pak. Tapi beliau yang... Lu kayak teko panas lu dari tadi ngembun mulu. Joget, Pak. Makasih, sayang. Boleh saya duduk? Boleh. Luar biasa. Anda siapa ya? Kenapa Anda tertawa? Saya tuh ya di TV itu sebelum hitam putih itu sudah 15 tahun dulu di TV. Selama saya di TV 15 tahun saya tidak pernah ada orang ngatain saya. Semua mati. Maksud saya Mas. Belum. Anda belum kenal saya? Belum. Artis. Wih, Sekarang artis saya. papan penggilesan. Ya. Masa sabar. Oh, sabar. Terus katanya lu punya slogan Keep Smile. Iya, keep Apa smile. tuh artinya? Artinya Apa slogannya? keep smile. Hah? Keep smile.
Artinya? Tersenyumlah. Saat kau berduka, pasti kau akan tersenyum. Panjang amat. Perasaan Inggrisnya tadi dikit, keep smile. Kok Indonesianya panjang? Kita harus punya budaya yang sangat luas. Ada slogannya, ada gayanya tuh? Iya, ada. Coba. Penonton. Penonton. Smile. Bantal lu dudukin. Oh iya. Terus lu kok bisa masuk TV, gimana ceritanya? Nggak tahu ya, mungkin Tuhan yang memberikan suatu... So, udah gue bilang Tuhan tuh doyan banget sama lu. Bener ya? Iya, bentar lagi lah paling. Mati lagi yang dibahas. Ya udah, tapi tepuk tangan dulu buat Cesar. Lu dipuji gitu sih. Biasa. Orang bonafide. Tapi nanti Cesar katanya mau ajak penonton, mau ngajarin penonton untuk joget, ya. Dan siapa yang jogetnya mirip sama Cesar akan diberikan hadiah. Untuk joget lebih lama lagi ya. Capek, Pak. Ini aja saya udah keringetan. Oh capek, tapi nanti mau ngajarin ya. Nggak penonton mau. di rumah. Nggak mau. Kan dibayar. Oh dibayar. Iya, kasih bungkus. Penonton di rumah juga akan diajarin. Penonton di rumah juga diajarin cara jogetnya Cesar. Siapa tahu ini nanti bisa ngalahin Gangnam Style. Amin, kan? amin. Oke, kita lanjut lagi, nanti jangan mana-mana, tetap di kita. Tapi saya mau tahu nih, kalau orang udah sukses ya, udah berhasil seperti Cesar ini, dulunya seperti apa itu? Cesar, ini jujur aja nih, langsung gue nanya, lu tuh pernah susah nggak, Cesar? Susah pasti ada ya, Pak Deddy. Susah dalam arti kehidupan kita sering dihina, caci maki, pasti ada. Kenapa dihina pada saat itu? Karena muka saya kan seperti ini. Enggak, nih serius. Iya, maksudnya pasti ada dalam arti susah itu pasti ada. Di setiap kehidupan kita pasti ada susah. Tapi lu ngalamin proses itu nggak? Alhamdulillah. Ngalamin? Alamin. Apa, masa apa tuh? Masa-masa lagi nganggur dulu. Nganggur ngapain? Lu berapa saudara, rumah di mana? 5 bersaudara. 5 bersaudara? Oke. Kakak cewek 2, laki 3. Lu sekolah sampai SMA doang. Kenapa sampai SMA? Karena apa kan sering purnawirawan polisi. Jadi nggak sanggup untuk ngebiayain SMA. Tapi ya itulah kehidupan. Nggak sanggup untuk biayain sekolah lagi kuliah. Tapi lunya sebenarnya mau kuliah pada saat itu. Ya saat itu sih pengen. Tapi mau diapain, namanya juga hidup, nggak masa dipaksa. Nah terus dari SMA nih, lu kerja apa? Kan SMA susah banget nih untuk nyari kerjaan nih. Seminggu atau 2 bulanan lah pernah ngojek. Terus dapat berapa sebulan dari ngojek? Ngojek paling 2 hari 3 hari 15.000, kadang dari subuh sampai siang makan lagi. Jadi buat nyambung makan buat hidup doang tuh ya. Terus kenapa tiba-tiba lu bisa bareng sama Yadi, sama itulah jasa dari kakak juga. Kakak saya yang keempat. Mas Wawan yang ngajak ikut gua untuk nemenin ada artis Bang Yadi. Sebetulnya saya nggak tahu. Pertama tuh pas di Taman Safari, saya diajar sama teman saya namanya Kopral. Cesar, lo kayak gini caranya asisten seperti apa. Lo harus beli tisu buat dia misalnya keringetan, lagi off air, kasih nyiapin baju, nyiapin persiapan dia, seperti itu. Oke, terus lo pertama kali kerja sama siapa? Kerja sama Pak Yadi Sembako. Yadi Sembako? Iya. Bukan sama Mopak? Pertamanya Pak Yadi, setelah itu rolling beberapa tahun lah, setahun lah, rolling ke Budi Anduk. Di Budi Anduk lama, terus pindah rolling lagi ke Bopak. Karena 3 artis itu manajemennya sama. Tapi Cesar sendiri sebenarnya lucu nggak sehari-harinya? Atau belajar untuk menjadi lucu? Kalau di luar nggak ada kamera sih lucu. Tapi kalau di kamera katanya sih nggak lucu. Kebalik? Iya benar, ini kenyataan, realita kehidupan. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau di luar kamera lucu gitu ya? Iya, di luar kamera lucu, kalau pas di kamera nggak lucu katanya gitu. Oke, terus nih, Sar,
lo jadi komedian nih kan, komedian. Ini kan jadi komedian itu kan di panggung dihina, diledekin, diapain gitu ya. Itu gimana ngadepinnya? Tetap intinya satu, bersabar. Bersabar. Tapi lo tahu dong bahwa ini sebenarnya show, itunya ngerti dong. Nah, tapi pernah nggak misalnya lo dulu dihina orang itu pernah nggak? Saya pernah kadang yang dipakai hijau, baju hijau, security gitu. Kan pernah main di security. Itu ngapain sih, nggak lucu gitu. Kadang gitu kita tetap, ya Allah terima kasih, itu pendapat orang yang masih pernah merhatiin saya gitu. Oke. Nah terus lu akhirnya di Soimah ya? Iya. Akhirnya di Soimah, bantuin Soimah juga. Kok bisa tiba-tiba ada di Soimah? Saya ngasih materi lagunya Om Sonata karena saya demen hobi dengan Om Sonata yang dinyanyi Neosari itu, bukan di Kijos itu. Saya kasih materi dan Mbak Soimah yang nyanyi, saya joget, kasih gerakan. Ya, itu kapan? Itu udah lama sih pas pertama mau masuk. Tapi belum meledak seperti sekarang? Belum, itu belum dipatenin ibaratnya gitu. Cuma buat sesar, joget, terakhirnya gitu. Okay. Sampai sekarang, sampai ya berlanjutnya waktu ya seperti itu. Lu rasanya gimana? Kok ini apa? Dalam hidup ini apa? Ya, rasa sih kayak mimpi. Ibaratnya, wah, pas bangun kok kenapa bisa kayak gini. Sampai banyak yang komen, ih Cesar lucu, gokil, jogetnya pengen dong diajarin, positif, ya pikiran pendapat masyarakatnya positif ke Cesar, alhamdulillah. Oke, tapi gue mau nanya Sar, lu sebenarnya pengen jadi artis apa nggak awalnya? Awalnya enggak, saya jadi pemain bola Pak. Serius gitu? Iya, jadi pengen main bola, belajar main bola, tapi akhirnya kok bisa seperti ini ya, saya harus, bagaimana untuk bersyukur dalam kehidupan. Oke, terus pada saat udah ikut sama Bopa, Yadi, dan Budi Anduk, pingin nggak jadi artis? Pertama sih enggak, cuma pengen ngikut, sharing gitu tadi. Pengen banget gitu ngasih, minta ide untuk, gimana sih cara ngelawak yang benar, yang sopan, tuh. Cara-cara gimana untuk mancingnya gimana, saling belajar gitu. Alhamdulillah ya nggak kepikiran ke situ, tatonya ya udah suruh joget aja udah, main sletik. Kalau verbal saya jujur saya lemah karena keberatan dagu. Oke, saya mau undang bintang tamu lagi nih, teman saya cantik. Saya pengen tahu nih kalau wanita secantik ini bisa nggak ya belajar Cesar dance? Ya, Vicky Su. Jemput. Lu ngapain? Joget. Siapa Mas? Tadi janjinya mau ngasih lihat Vicky, mau ngajarin. Coba dong. Boleh. Coba. Pak Vicky, kita berjoget. Kapan ngajarin nih? Iya kan tadi gitu. Asik kan joget. Kan ngajarin. Ngajarin pelan-pelan, gerakan pertama kayak gini, gerakan kedua kayak gitu dong. Ta. Oke, kalau udah Vicky tadi, kita mau ngajak penonton untuk belajar Cesar style. Ya. Pilih penonton 3. Oke. Penonton siapa yang mau dapat hadiah? Cesar nih lagi heboh di mana-mana dengan gayanya itu. Vicky jadi juri di sini, Vicky. Oke. Di sini, Vicky. Oke.
Ya, silakan mungkin Vicky memilih yang bagus yang mana. Bagus. Oh, ada hadiahnya coba. Sampai shock gitu liatnya, udah jago semua. Iya, Hadiahnya. dapat hadiah. Pemenangnya dapat hadiah. Hadiahnya 3, satu-satu. Terus buat apa milih Buat pemenang? saya. Enggak, maksudnya yang milih Pak Vicky tuh. Oh iya. Hadiahnya sama. Sama. Terus ngapain milih pemenang? Enggak tahu makanya. Suruh. Gimana sih lo? Ya maaf. Ya, kalau hadiahnya sama buat apa milih Ya pemenangnya? udah, tetap caps, Mas. Oh, nggak ada lagunya. Kalau gitu kasih dulu satu-satu. Iya. Kasih dulu satu-satu. Nah, terus baru dikasih tahu siapa yang paling keren ya. Jadi yang paling keren yang mana? Keren semua. Nggak bisa pilih satu. Yang paling. Yang mana? Yang tengah. Yang tengah. Ya udah, oke. Kalau gitu memang saya dari tadi ngeliatin. Saya dari tadi mikir memang dari antara Anda bertiga, lu yang paling mirip Heboh. Budi Anduk. Cesar, tolong di break acara gue. Oke. Yang kemana-mana tetap di hitam putih. Aku lagi santai gitu, yang emang semalaman tuh mikir pengen ketemu papa tuh tiba-tiba set gitu. Dan itu udah speechless dan nangis. Cesar ini luar biasa. 2 hari ketemu cewek jadi pacar langsung. Serius? Ini tanya deh, 2 hari enggak, berapa hari? enggak cuma 2 mingguan. 2 hari. Seminggu. Ah, 2 hari. 2 minggu. 2 hari. 2 minggu. Yang tahu lu apa gua coba? Iya, jangan marah dong. Tetap caps, Mas. 2 hari kenalan langsung ditembak katanya. Itu beneran? Beneran. Kalah dong Mas Dedi. Iya sih, tuh kan. Kamu gitu sih, bos saya mulu. Gini loh, Fik. Ini jujur ya, Fik ya. Biar penonton tahu gitu. Maksudnya gini. Jadi gini. Setelah saya pisah sama mantan istri saya tuh sebenarnya suka banget sama kamu. Beneran deh. Masa sih? Cuman belum siap untuk pacaran. Terus tiba-tiba begitu saya suka-sukanya sama kamu tuh pacaran sama tukang kopi. Hah? Oh, mau dibuka. Hah? Mau dibuka yang mana Mas Dedi? Hah? Sampai Fik, katanya maminya Vicky udah pengen cepet-cepet gendong cucu. Mami, Mama kamu. kapan ngomongnya ke Mas Dedi? Kita suka telepon-teleponan. Itu aja nggak tahu. Katanya udah pengen punya cucu. Cuman kata nyokap pengennya Vicky sama pengusaha. Makanya saya mundur teratur lah kalau saya pengusaha. Nah, saya bukan pengusaha gitu. Makanya kok Vicky tiba-tiba deket dengan ya you know lah. Nggak ada. Nggak ada beneran. Nggak ada beneran. Masa sih nggak ada? Enggak. Masa sih? Terus yang itu? Lihat mata saya. Yang itu? Lihat. Yang ada fotonya di belakang. Tatap mata saya. Nggak ada, yang mana ya? Yakin? Ah, ya. Nggak tiba-tiba dimunculin Oh, enggak, kan? enggak. Kalau berani. Kalau berani habis saya. Ya udah gini deh, Fik. Apa? Saya mau tahu nih ya. Ini nggak punya cowok. Lu dalam 2 hari bisa nembak cewek. Seminggu, Pak. Ya udah tuh, tadi 2 minggu, sekarang seminggu. No. Seminggu. Ntar turun 3 hari. Enggak, maksudnya Mas Dedi mau belajar. Saya mau belajar. Iya, soalnya Gimana Mas sih? Dedi nggak berani. Saya nggak berani. Gampang, Pak. Kalau cewek. Gimana coba? Ajarin saya. Cuma nyatakan aja. Ya udah ajarin. Vicky Show. Tampang lu udah kayak banget beneran. Iya, harus sopan. Oh, harus dengan sopan. wanita. Oh, ini wanita? Ih, bencong. Bencong. Kalian Gimana? Vicky Show. Ikhli bedih. Udah tuh. Apa? Ikhli bedih. Apa? Tahu nggak ikhli bedih? Katanya orang-orang, Apa? wawasannya. Ikhli bedih. You know, ikhli bedih? Apa? Aku cinta kamu. Woi. Mas nemu di mana sih? Woi, bukan nemu itu datang sendiri kan gini. Tanya dulu dong, lu ngomong gitu, Vicky-nya mau nggak? Apakah kau mau menjadi pacarku? Bukannya gitu loh. Tapi cerita tentang Vicky, katanya kemarin baru umroh. Iya. Terus katanya umrohin papi. Iya. Terus saya dengar tadi katanya di sana ketemu sosok
papa. Gimana sih? Iya kan memang kan umrohnya kan memang rencananya untuk menghadiahkan 1 tahun kepergiannya beliau gitu kan. Jadi pada saat kesana memang dari awal lebih banyak mendoakan beliau gitu. Terus juga berdoa, aduh kangen gitu. Pengen kan katanya kalau lagi umroh atau lagi haji itu kan suka apa ya, bisa apa dapat anugerah-anugerah atau apa gitu kan, bukan anugerah yang itu sih. Itu nggak ada di mana-mana, cuma di sini doang. Iya, pada saat itu sih aku cuman berpikir kangen, pengen ketemu dan mendoakan beliau. Terus setelah selesai kan aku harus umroh dulu baru bisa mengumrohkan papa gitu kan. Jadi setelah selesai itu pada saat malam Jumat dari asar sampai setelah Isya sampai ya setelah Isya aku masih di masjid sampai menjelang setelah sholat subuh. Mau kembali ke hotel itu ini aja habis yasinan kan semalaman itu kosong gitu pikirannya, maksudnya tenang aja. Terus waktu turun tangga tiba-tiba kayak lewat gitu di depan dan bener-bener deket banget. Jadi aku lagi santai gitu yang emang semalaman tuh mikir pengen ketemu papa, terus tiba-tiba set gitu dan itu udah speechless dan nangis, udah nangis bener-bener nangis yang sampai meraung-raung gitu. Padahal aku bukan tipe yang gitu, enggak. Jadi emang bener-bener set depan gitu dan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngejar, nggak bisa noleh, cuman diem bentar terus kayak sadar gitu, udah jalan ke hotel sambil nangis, semua orang nanya-nanyain kenapa gitu, terus aku ceritain aja ya antara alhamdulillah tapi juga masa sih gitu, tapi ya mungkin aku nggak tahu sih ya dilihatkannya seperti itu. Terus apa sih yang membuat gini kan apapun itu ya benar atau mungkin di pikiran kamu, tapi kan pasti semua itu terjadi karena you miss him so bad. Apa yang bikin Vicky kangen banget sama papa? Pasti kangen lah. Papa itu kan gimana ya, sosoknya kan lembut gitu ya. Sosoknya lembut, maksudnya kalau mama kan ada sisi keras dalam diri mama gitu. Kalau papa kan lebih ke yang kalem, tenang, anteng gitu kan. Jadi kalau misalnya cerita ya paling cuman kalau ketemu tuh cuman selalu tersenyum gitu, nggak pernah marah sama sekali gitu. Jadi memang kalau papa ya gitulah lebih. Jadi sangat merindukan senyumnya dan apa ya. Kan kalau telepon kan suka di mana lagi ngapain gitu, dan apalagi yang paling kerasa tuh kalau misalnya karena aku nyetir sendiri kemana-mana, misalnya tiba-tiba nyasar atau lupa jalan, itu kan selalu teleponnya ke papa gitu kan. Jadi kalau sekarang nyasar tuh yang kayak nggak ada papa gitu, walaupun ada GPS tapi kan dari dulu selalu biasanya patokannya ke situ gitu. Tapi ada nggak yang belum kesampaian buat papa? Banyak. Waktu terakhir beliau sakit tuh sempet aku ada kayak, ini yang aku masih inget banget sebelum beliau nggak ada itu kan ya pertama nih Mang Cucu pasti karena itu pengen banget. Terus ada satu momen, jadi setiap aku ada di TV kan beliau nonton. Itu ada satu acara yang aku tuh masak iga. Terus papa ini SMS langsung, aduh kapan ya papa diajak makan iga, tuh sampai sekarang belum. Seperti itu. Jadi aduh nyesel banget cuman makan iga aja kok nggak sempet gitu maksudnya waktu itu. Oke, kamu pernah nggak ngalamin hal seperti itu, ketemu ya misalnya lagi suntuk gitu terus ketemu dengan paling ketemu nenek sih. Enggak, saya bicara papanya Vicky bukan nenek kamu. Tadi ngapain nanya? Ya kan saya nanya, kamu pernah nggak doa kusuk ketemu? Pasti pernah. Papanya Vicky? Enggak juga. Kalau nggak pernah. Oke, saya akan mengundang, ini adalah Ustadz Felix Xiao. Halo, Bang. Oke. Anda ini kan terkenal katanya di kalangan anak-anak muda. Anak-anak muda sebagai ustadz ekstrim. Apa sih yang ustadz ekstrim itu seperti apa sih? Ya mungkin karena beberapa hal-hal yang kemudian nggak dibahas oleh yang lain, kemudian saya bahas. Apa coba contohnya tentang riba gimana? Tentang riba misalnya kalau kita lihat sekarang kan banyak orang yang tidak paham ya, bahwa contoh nih misalnya mereka pergi haji misalnya karena mereka merasa bahwa dengan haji itu mereka menjadi seorang yang muslim. Selesai tugasnya. Ya betul, selesai tugasnya. Padahal di saat yang sama ketika Allah menyuruh orang untuk berhaji, orang juga kemudian disuruh untuk meninggalkan riba pertama. Di saat yang sama misalnya ketika orang berpuasa, ketika misalnya dikatakan bahwa puasa ini adalah perintah Allah, kutiba alaikumusiyam. Tapi di saat yang sama ketika Allah juga memerintahkan orang untuk menutup aurat atau untuk sholat. Nah tapi ini jarang sekali diperhatikan. Nah ada juga kemudian dalam hal yang sama Allah kemudian menyuruh seseorang untuk kemudian sholat.
orang melakukan, tapi di saat yang sama dia masih berkholwat. Berkholwat itu adalah berdua-duaan di mana dua orang ini bukan mahram. Nah, sehingga kemudian pacaran salah satunya misalnya. Nah, itu kemudian ada maksiat-maksiat yang satu dihindari, yang satunya justru dilakukan. Ya. Contohnya, maaf misalnya makan ini haram gitu. Ya, makan babi nggak boleh misalnya. Tapi cium-ciuman kok dilakukan. Nah, gitu. padahal sama dalilnya. Padahal kan, sama. Jadi ada yang manusia pilih-pilih ya, pilih dosa gitu ya. Betul. Oke, kita lanjut lagi nanti, jangan mana-mana, tetap di Hitam. Banyak protes nggak itu? Protes selalu ada, karena pasti, ya. kita jadi orang sejahat apapun pasti akan ada yang bela. Kita sebaik apapun pasti ada yang mencela. Ustaz, Anda kan terkenalnya karena dakwah lewat Twitter, sosial media. Gimana dakwah dengan 140 karakter tuh contohnya? Ya, justru disitulah tantangannya. Jadi kita bisa berdakwah lewat tulisan, yang tulisan itu bisa tersebar. Karena kan banyak orang yang sekarang kan yang disentuh, yang lewat dakwah secara konvensional adalah orang-orang yang memang sudah biasa pergi ke masjid. Ada sebagian besar orang yang mereka nggak pernah pergi ke masjid dan bahkan nggak kenal masjid. Artinya mereka ini akrab dengan sesuatu yang lain, gadget kalau zaman sekarang. Nah, dengan Twitter kita kemudian bisa masuk pada mereka. 140 kan kalau dikali banyak juga banyak juga. Jadi intinya walaupun agama pun harus mengikuti keadaan zaman juga gitu ya. Karena keadaan zaman kan cuma bagian daripada cara ya, wasilah. Betul. Tapi namanya dakwah ya tetap saja dakwah. Nah, terus kalau Anda kenapa dandanannya tidak seperti Ustadz pada biasanya? Anda lebih mirip biksu sebenarnya. Sama ya, betul. Iya, makanya. Ya. Jadi memang pertama sudah saya sampaikan tadi bahwa setiap orang kan punya, saya mengibaratkan bahwa setiap ustadz ini adalah bagian daripada orang yang kemudian menjalaikan. Setiap orang punya kemudian jalan masing-masing dan mereka menarik segmentasi pasar yang berbeda-beda. Yang saya inginkan adalah segmentasi pasar yang mereka tidak perlu kemudian merasa takut dulu ketika bertemu dengan seorang ulama atau seorang yang kemudian belajar agama, sehingga mereka lebih mudah untuk connect. Nah, setelah untuk connect ya kita bisa memasukkan apapun yang kemudian yang kita inginkan pada mereka. Anda usia berapa kalau boleh tahu? 29. 29 tahun, oke. Lalu, jadi contohnya boleh nggak kasih saya dakwah lewat Twitter ya 140 karakter tuh gimana contohnya? Ya, seperti tadi pagi ketika saya kemudian menyampaikan lewat Twitter bahwa saya kemudian bikin percakapan imajinatif di dalam Twitter. Nah, jadi kenapa sholat? Ini kan perintah Allah. Terus kemudian pertanyaan lagi, kenapa tutup aurat? Lah, ini kan perintah Allah ketika sholat. Terus kemudian saya potong lagi dan ada pertanyaan lagi. Kalau begitu emang Allah cuma lihat pas sholat? Adalah kemudian dakwah lewat Twitter yang kemudian dalam waktu yang singkat, karakter yang singkat, tapi kita bisa memanfaatkan itu secara maksimal. Oke, dan itu di banyak protes nggak itu? Protes selalu ada, karena Pasti, ya. kita jadi orang sejahat apapun pasti akan ada yang bela. Kita sebaik apapun pasti ada yang mencela. Protes biasa. Yang penting kemudian kita punya prinsip, ini adalah kebenaran yang harus kita sampaikan, dan kita sampaikan dengan cara yang baik. Apapun kemudian responnya, yaitu adalah resiko. Itu resiko. Oke. Terus kalau Anda lihat sendiri sekarang masalahnya apa di anak-anak muda sekarang? Ya, masalahnya besar. Salah satunya adalah karena mereka sudah dibiasakan untuk kemudian menjauh daripada Islam. Nah, sehingga kemudian kalau saya menyebutnya dengan sangat mudah, 3F. Food, fun, fashion. Jadi melalui food, fun, fashion, kemudian mereka dijauhkan daripada Islam, sehingga mereka lebih mudah menghabiskan waktu untuk yang lain daripada kemudian belajar Al-Quran, belajar hadis dan Kalau sebagainya. fashion gimana fashion? Nah, kalau fashion, jadi gini, ada beberapa kemudian yang kita lihat sekarang bahwa yang namanya pakaian, apalagi di dalam Islam, itu kan ada fungsinya. Fungsinya adalah untuk satu, menutup kemudian aurat, kemudian yang kedua adalah melindungi keindahan wanita, kalau misalnya di dalam Islam. Karena Islam menilai wanita adalah sebuah kemudian makhluk yang sangat berharga, karena itu dia tidak boleh kemudian disia-siakan. Maka kecantikan dia, keindahan tubuh dia ini hanya di-reserve bagi suaminya. Nah, karena itulah kemudian di dalam Islam, ada kemudian tata cara Islam memandang bahwa bagaimana menutup aurat bagi laki-laki, khususnya juga pada wanita. Nah, karena itu Islam punya ketentuan-ketentuan khusus. Nah, sekarang dalam bidang fashion, ketentuan-ketentuan ini mau digeser. Yang penting, yang penting, yang penting. Dan Tadi mau nanya apa tentang wajah? Wajah. Kalau wajah saya seperti apa? Maksudnya kalau pilih istri yang baik gimana sih? Ya, kalau pilih istri yang baik sederhana ya. Jadi kalau saya secara pribadi ketika saya memilih istri, yang saya cari adalah bukan kemudian dari faktor fisik. Walaupun faktor fisik adalah salah satu pertimbangan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian ketaatan dia pada Allah. Karena ketaatan dia pada Allah itu menjamin ketaatan dia pada suami. Suatu waktu kemudian pernah saya berbicara sama ibu saya tentang, oh ini calon saya, ibu saya berkata, oh saya nggak mau kalau dia kerudungan.
Kemudian saya sampaikan bahwa bagaimana mungkin kemudian saya menikah dengan orang yang tidak kerudungan. Nah kenapa? Dia tanyakan. Saya katakan begini, sama Allah yang kemudian ngasih dia 2 mata yang bisa melihat seluruh warna yang dia suka, dengan lidah yang kemudian bisa merasakan ribuan rasa sampai dengan saat ini, Allah kasih makan dia, Allah jaga dengan tubuh dia segala macam. Itu saja dia nggak mau taat, apalagi sama suaminya yang mungkin cuma kasih makan Senin Kemis. Belum tentu. Sehingga yang paling penting adalah ketaatannya pada Allah. Sehingga ketika dia taat pada Allah, dia taat suaminya bukan karena sekedar taat suaminya, tapi karena dia taat pada Allah. Ini saya mau tanya nih dari kemarin nih. Boleh. Bicara tentang puasa ya. Ya. Saya puasa, walaupun bukan puasa Muslim, tapi saya puasa ya. Nah puasa itu kalau buat saya yang paling nikmat itu adalah ketika orang lain makan dan saya harus menahan makan itu. Betul. Ini kita agak bicara agama ya, karena saya belajar untuk biarin aja lu mau ngapain, gua nggak peduli ya kan. Nah, terus gimana nih tentang misalnya ada oknum-oknum yang mensweeping warteg? Nah itu gimana itu? Ya, bagaimana pandangan Islam terhadap warung-warung yang tetap buka ketika bulan puasa? Maka warung-warung ini diperbolehkan tetap buka. Karena kenapa? Karena tidak semua orang berpuasa. Ada kemudian mbak-mbak yang kemudian dia harus buka puasa di hari-hari tertentu. Misalnya. Sakit, ada kemudian orang-orang dalam perjalanan, ada orang yang punya halangan dan sebagainya. Sehingga tidak menjadi suatu keharusan untuk semuanya ditutup. Nah itu yang pertama. Yang kedua harus dilihat juga, bukanya ini karena apa dulu? Nah, kalau karena bukanya adalah karena memang tidak menghormati orang yang berpuasa, maka ini kemudian beda cerita. Tapi kan mereka juga harus nyari rezeki kan, mereka harus nyari makan juga dong. Betul, ya kan? Betul. Karena itulah kemudian tetap diperbolehkan buka. Jadi tidak harus semua tutup, karena jadi, kita menghormati. Sweeping itu sebenarnya udah... Sweeping itu kembali lagi, itu adalah urusannya pemerintah tadi, ya? Wewenangnya pemerintah. Sayangnya kan, kalau kita lihat sekarang, yang punya wewenang seringkali tidak memanfaatkan wewenangnya dengan benar. Sehingga terkadang ada beberapa masyarakat yang kemudian putus asa, frustasi karena dia punya keperluan dan itu tidak ditanggapi. Gitu. Nah, ketika hakim sudah main-main, ya masyarakat main hakim sendiri. Jadi ada orang melewati bulan puasa kemudian sama, bahkan mungkin lebih ganas daripada yang kemarin. Ada orang kemudian mengambil pelajaran, sehingga kemudian dia mempersiapkan untuk 11 bulan yang berikutnya. Kalau cari suami mana yang baik? Ya, kalau nyari suami yang baik tentu saja ya panutannya kan Rasulullah. Jadi kalau kemudian kita melihat bahwa kalau misalnya panduan kita adalah Rasulullah, maka mudah untuk menilai suami yang datang pada kita. Calon yang datang tidak sesuai Rasulullah, tolak dan sebagainya. Tapi tentu saja di dalam Islam ada konsep kepantasan. Konsep kepantasan ini artinya adalah apa? Hanya yang soleh yang kemudian berhak untuk yang solehah, hanya yang soleh kemudian yang berhak untuk yang soleh. Nah sehingga kalau misalnya perlu kita list tuh, kita mau suami seperti apa? Pintar baca Quran, bisa jadi imam, kemudian bisa mendidik kita dalam hal agama, bisa melindungi kita, bisa memberikan kita kemudian kenyamanan dan sebagainya. Nah kita list dulu, sudahkah kita memenuhi itu? Gitu ya? Betul. Kita sudah memenuhi atau belum? Kalau belum, segera pantaskan diri. Jadi kalau misalnya belum, jangan ngarepin yang lebih gitu ya? Nah, dan kalau dulu deh gitu ya. Betul, dan kalau menikah dapat yang kemudian nggak seperti itu ya salah sendiri. Ngatain kamu, ngatain dia juga. Mungkin dia lebih enak dikatain yang senang. Kita break dulu. Kan acara gua. Iya break tuh, break. Kan acara gua. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam. Dulu kan pakaian saya kan pendek-pendek tuh. Nah, jadi Anda kalau pakaian pendek-pendek kayaknya nggak enak juga. Vicky sendiri punya pikiran mungkin untuk berhijab suatu saat atau mungkin kalau dia haram. Oh. Pastilah, pasti. Ya, kalau sekarang juga gitu ya. Kalau misalnya lagi jalan-jalan juga sering gitu. Ya mempersiapkan mental. Mempersiapkan mental. Pengen sih, cuman kan kalau ya sebenarnya sih nggak boleh ditunda juga kapanpun sebenarnya gitu kan. Cuman kan kadang orang sini tuh ada tanggung jawabnya tuh, kadang suka malesnya tuh kalau udah pakai terus lepas kan orang malah mikirnya beda gitu sih. Gitu. Jadi lebih baik bener-bener mantep pakai dan pengennya pakai memang karena seharusnya pakai keinginan pakai, bukan untuk fashion lah, bukan untuk apalah gitu. Betul. Karena mungkin harus dari segala sesuatu harus dari keinginan sendiri ya. Kalau dipaksa nggak akan bertahan. Disuruh orang lain masih bentaran ya. Betul. Apapun itu dipaksa. Dan kalau boleh share, kalau pas dulu saya juga sama. Ketika tahun 2002 kemudian saya jadi seorang Muslim, dulu kan pakaian saya kan pendek-pendek tuh. Nah, jadi Anda kalau pakaian pendek-pendek kayaknya nggak enak juga. Makanya karena kita kan pemain basket. Oh iya. Nah jadi ketika kemudian jadi seorang Muslim, ketika memang jadi seorang Muslim ya sudah langsung kemudian pakai celana yang kemudian yang panjang lebih lutut, dan memang kesiapan itu datang setelah kita memang action. Iya. Insya Allah.
banyak juga fenomena-fenomena artis yang bulan Ramadan tiba-tiba pada pakai hijab semua gitu ya. Terus udah gitu lepas lagi semuanya. Nah itu yang kemudian saya sampaikan tadi. Kadang-kadang ada orang berpemahaman bahwa Allah cuma lihat ketika sholat dan Allah cuma lihat ketika bulan Ramadan. Padahal kan tidak seperti itu. Tidak ada satupun kemudian seorang muslimah. Suatu hari ketika saya pernah ngisi di perkantoran, karena saya sering ngisi perkantoran, ada seorang kemudian muslimah seksi banget kemudian. Setelah itu dia pakai hijab. Pakai mukena ketika mau sholat. Ada satu cewek yang iseng nih ceritanya nih, datang kemudian, sebentar mbak jangan sholat dulu mbak. Lah mbak kenapa pas sholat mbak pakai mukena dan selesai sholat mbak buka lagi? Mbaknya ngamuk. Lalu mbaknya bilang begini, kamu nih nggak tahu ya, ini kan menghadap Allah. Nah berarti dia merasa ketika itu dia menghadap Allah. Jadi Allah hanya ngelihat pada saat lagi. Nah buktinya kan nggak ada satupun muslimah yang kemudian berani ketika sholat dia kemudian nggak pakai mukena kan ya. Artinya mereka paham betul bahwa pakaian sehari-hari mereka tidak syar'i kemudian untuk dipakai ketika untuk sholat. Yang padahal kalau lagi kayak contoh lagi umroh misalnya di Arab aja mereka tidak menggunakan Betul. mukena karena memang pakaiannya sudah. Betul. Nah karena itu hijab syar'i bedanya dengan hijab gaul adalah kalau hijab syar'i itu bisa langsung dipakai untuk sholat. Kalau hijab gaul yang sekarang ini kan nggak bisa dipakai untuk sholat. Nah itu gimana kalau hijab gaul gimana menurut Anda? Nah kalau hijab gaul itu ini fenomena memang menarik ya. Satu ini adalah bagian daripada kita bersyukur karena ini adalah semangat orang untuk lebih mempelajari tentang Islam. Di lain sisi kita juga punya sebuah kewajiban, punya sebuah tugas untuk menggeser mereka sehingga semangat Islami mereka ini menuju pada sesuatu yang syar'i. Nah hijab syar'i yang dimaksud dalam Islam adalah satu kalau kerudungnya harus menutup pada dada, harus diulurkan, bukan dilipat, bukan diikat, bukan sebagainya. Yang kedua kemudian dia memakai kemudian jilbab. Berdasarkan surat Al-Ahzab 59. Bagaimana jilbab ini diulurkan dari atas sampai ke bawah kaki. Nah, sehingga itu kemudian sudah memenuhi hijab syar'i yang sempurna menurut Islam. Oke. Tapi setidaknya ini adalah sebuah kemajuan juga yang ada sisi yang harus kita positifnya. hargai. Ya kan kalau enggak karena mungkin anak-anak sudah mulai ada keinginan untuk menggunakan hal-hal tersebut. Setiap kebaikan sekecil apapun itu adalah bagian daripada kontribusi yang ada bisa mereka lakukan. Lah ya, Dan kita harus justru menyemangati, bukan malah mencela, bukan malah menjatuhkan. Iya, karena kalau mencela juga akhirnya lama-lama Untung. Iya, akhirnya jadi negatif semua ya. Betul. Sar, gue mau nanya Sar, kalau misalnya satu saat lu nggak terkenal lagi gimana Sar? Itu kita harus bisa terima dengan Lika-liku lapang kehidupan. dada. Nah, ibaratnya roda kan berputar, kadang di bawah, kadang di jat. Percuma. Kalau Anda lakuin itu di Soima semuanya goyang, semua ada musik lock, di sini nggak ada yang peduli. Kasihan hidup lu ya. Ya. Kalau di Soima, wah semuanya nyanyi, penonton nyanyi. Begitu di sini, dia doang yang begitu, kesian banget hidupnya. Ya itulah roda kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah, begitu. Karena di bawah banget itu. Oke, terus Sar, apa yang lu lakuin sekarang supaya lu tetap terkenal? Lebih untuk perubahan dalam nggak cuma joget aja dengan mimiknya juga muka gitu. Harus dirubah. Mungkin besok dioperasi. Oh. Tapi bagusan gini sih. Wah, pacat. Mas Dedi? Gue agak nyesel sih sebenarnya undang. Mas Dedi katanya lagi nyari pacar. Enggak kayak begitu juga. Saya masih normal. Mending jomblo seumur hidup. Udah berubah orientasi nggak milih lagi. Salah ya. Ya dua-duanya dosa tuh kalau kayak begitu. Baik, kalau kamu sendiri gimana? Di masa Ramadan ini ada yang beda nggak? Sama aja ya. Aktivitasnya juga sama aja. Ya bedanya maksudnya mungkin kalau misalnya di Ramadan ya kan kalau aku sih lebih ke pola tidurnya sih yang berubah gitu. Pola tidur yang Bukan berarti terus siang seharian tidur gitu, nggak juga. Tetap lebih berkurang malah waktu tidurnya, ditambah juga untuk waktu beribadah mungkin di tengah malam gitu. Lebih banyak zikir. Kalau zikir sih aku nggak usah di Ramadan Puasa juga gimana selalu puasa? full. Alhamdulillah masih full. Masih full. Oke. Bicara puasa tuh lucu juga ya, karena saya pernah cerita gitu. Ini ada ibu-ibu lagi ngomongin puasa di depan saya gitu. Lagi ngomongin puasa, udah gitu saya lagi naik eskalator turun. Udah habis ngomongin puasa, oh iya nanti mau bukanya pakai apa. Jadi ini ngomongin tuh buka puasa mulu. Udah gitu terus dia ngomongin, terus dia gosip sama teman-temannya gitu. Bukan fokus pada puasanya. Malah gosip ngomongin teman-temannya. Jadi kayaknya yang dapat di puasa cuma lapar doang gitu kali ya. Rasul berkata memang banyak orang berpuasa tapi tidak dapat kecuali lapar dan haus. Kecuali lapar dan haus. Dan lapar dan lelah kadang-kadang. Jadi dapetnya itu doang. Oke. Ustaz, ada yang mau disampaikan ke penonton? Mungkin banyak anak-anak muda yang lagi nonton ini di masa Ramadan. Ya, jadi bulan Ramadan ini harusnya memberikan kita sebuah hasil ya. Jadi sayang sekali kalau kita melaksanakan bulan Ramadan tapi kita tidak punya hasil pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah kemudian menyampaikan la'alakum tatakun, agar kita menjadi lebih bertakwa. Artinya harus ada perubahan
sebelum bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan. Artinya adalah apa? Kalau sebelum Ramadan kita ganas misalnya, kita kemudian lebih banyak memperhatikan hal-hal yang bersifat hiburan, hal-hal yang bersifat kemudian yang tidak penting, yang melalaikan. Harusnya setelah Ramadan itu mendidik kita agar kita menjadi lebih kemudian anggun, lebih kemudian teratur, lebih kemudian taat pada Allah, dan lebih banyak memperhatikan ibadah-ibadah di dalam Islam. Seperti itu Mas sebenarnya. Jadi kalau tidak, hati-hati tuh. Jangan-jangan Ramadannya tinggal lelah dan lapar doang. Lapar dan aus doang. Iya betul. Sayang banget. Sayang banget. Oke. Terima kasih sudah hadir di sini, Ustadz Vicky. Terima kasih banyak udah hadir dan di sini Vicky mau nyanyi ya, luar biasa. Anda berdua memang luar biasa. Oke. Om Etan. Oh iya, Cesar, terima kasih. Bukunya ntar kalau diterbitin bilang ya. Tadi itu dasar-dasar tingkat dasar. Ayo tepuk tangan buat mereka semua. Tapi memang benar kata Ustadz Felix tadi bahwa kadang-kadang manusia itu bisa memilah-milah dosa ya. Dosa yang halal dan dosa yang haram dilakukan seperti itu. Jadi kadang-kadang kita juga harus berpikir pada diri kita sendiri kalau memang mau benar-benar, kalau memang nggak benar ya udahlah, jangan pura-pura benar gitu kali ya. Saya dari Corbusier, inilah Hitam Putih. Silakan. Pertama kali ku tatap matamu, sungguh membuat hatiku kian tak menentu. Mungkin kau cinta yang bisa meluluhkan hatiku. Kasih jogetan gini-gini dong walaupun slow. Ku tak mengerti